Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to introduce myself. My name is Dina Natasha. I'm from class 2B and I'm from nursing study program. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit dari apa itu definisi budaya dan juga saya akan menjelaskan perbedaan budaya di Indonesia dan Amerika, menjelaskan hubungan antara budaya dan bahasa. Kemudian saya akan memberikan contoh dari verbal pattern, rule and style, dan making invitation dan directness. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi budaya. Culture is a characteristic of country that is motivated by the nation, ethnic, and religion of a country itself, which is shared from language, communication style, custom, belief, attitude, and values, which are an inseparable part and passed down from generation to generasi. Menurut saya pribadi, budaya adalah ciri khas dari suatu negara yang dilatar belakangi oleh kebangsaan, suku, dan agama dari suatu negara itu sendiri yang dimiliki bersama dari bahasa, gaya komunikasi, adat istiadat, kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang contoh perbedaan budaya di Indonesia dan Amerika. There are many culture differences between Indonesia and America. One example is that in America, a person who has not yet had a husband and wife bond can be free to have a relationship like a husband and wife, and it's very common and natural to do there, whereas Indonesia, someone who has a relationship like a husband and wife and does not have a bond, it is considered inappropriate and should not be done. Menurut saya banyak sekali perbedaan budaya antara bangsa Indonesia dan Amerika. Salah satu contohnya yaitu di Amerika sendiri, seseorang yang belum mempunyai ikatan suami istri pun bisa bebas melakukan hubungan suami istri. Dan hal itu pun sangat biasa saja dilakukan dan sangat wajar. Sedangkan di Indonesia sendiri itu seseorang yang belum mempunyai ikatan suami istri apabila melakukan hubungan lebih dari suami istri itu merupakan hal yang sangat tidak wajar, tidak sopan, dan tidak sewajarnya untuk dilakukan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan hubungan antara budaya dan bahasa. Language and culture are two different sides, but the relationship between the two cannot be spared because language is a mirror of culture and the identity of the speaker. Language and culture are two interrelated things. Language and culture is a subordinate relationship. Where language is under the scope of culture, language and culture also have a coordinating relationship, namely an equal relationship. The portion is the sum. Menurut saya, bahasa dan budaya merupakan dua sisi yang berbeda, tapi hubungan kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena bahasa merupakan cermin budaya dan identitas diri penuturnya. Bahasa dan budaya adalah dua hal yang saling terkait. Bahasa dan kebudayaan merupakan hubungan yang subordinatif di mana bahasa berada di bawah lingkup kebudayaan. Bahasa dan kebudayaan juga mempunyai hubungan yang koordinatif, yakni hubungan yang sederajat, kedudukannya pun sama tinggi. Selanjutnya, yang terakhir saya akan memberikan contoh dan menjelaskan tentang apa itu verbal pattern, rule and style, making invitation, dan directness. Yang pertama, verbal patterns. Ada banyak verbal pattern seperti pola-pola kata kerja di dalam bahasa Inggris. Verbal patterns adalah suatu verb pada suatu kalimat yang mungkin diikuti noun, adjective, adverb, atau tidak diikuti apapun. Misalnya kebiasaan di Amerika itu sendiri dan dalam berkomunikasi itu ada secara formal dan informal. Seperti formal itu seperti berbicara dengan layaknya dosen atau guru.
Contohnya itu seperti, could I disturb you for a minute? I wanna ask you something. Yang berarti bisakah saya mengganggu ada sebentar? Saya ingin menanyakan sesuatu. Dinyatakan secara lebih sopan. Dan secara informal tersendiri itu biasanya dibicarakan kepada teman. Contohnya itu, can I ask you something? Yang berarti bisakah saya bertanya sesuatu? Itu ditanyakan secara lebih santai. Yang kedua itu rule and style. Rule yaitu gaya bahasa, sedangkan style lebih kebebas dan kekinian tetapi tergantung orangnya. Contohnya itu, chicken dalam bahasa Inggris yaitu pengecut, sedangkan dalam bahasa Indonesia chicken berarti ayam. Yang ketiga, making invitation. Kalimat invitation adalah kalimat yang bertujuan untuk mengundang dalam suatu acara. Invitation juga berupa kalimat formal dan informal. Contoh formalnya yaitu, please come to my birthday party at home and on Saturday night. Silahkan datang ke pesta ulang tahun saya di rumah pada Sabtu malam. Disampaikan secara lebih sopan. Dan yang informal itu, can you come to my party tonight? Bisakah kamu datang ke pestaku malam ini? Itu disampaikan dengan lebih santai. Yang terakhir adalah directness of American English. Directness adalah keadaan lurus, konstan, dan tanpa gangguan sehubungan dengan berbicara di depan umum. Keterus-terangan tidak hanya mengacu pada bagaimana Anda berbicara kepada audiens Anda dalam gaya dan nada, tetapi kekuatan di balik gaya dan nada itu. Untuk contohnya itu direct speech atau berkata secara langsung itu, he said, I work in a bank. Dia berkata, saya bekerja di sebuah bank. Itu dinyatakan secara langsung. Indirect speech atau dinyatakan secara tidak langsung itu, he said that he works in a bank. Dia berkata bahwa dia bekerja di sebuah bank. Sorry if there is less and wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.